Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Hari ini saya akan lanjutkan materi ekonometrika ya untuk pembahasan berikutnya, yaitu terkait analisis regresi dengan variabel mediasi. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana uji asumsi klasik. Kemudian juga kita sudah belajar tentang analisis regresi dengan variabel dummy. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk capaian pembelajaran hari ini, adalah bahwa mahasiswa nanti diharapkan mampu memahami tentang konsep analisis regresi dengan variabel mediasi dan mampu melakukan analisis regresi dengan variabel mediasi. Kemudian saya akan coba jelaskan konsep dasarnya terlebih dahulu terkait dengan konsep dasar dari regresi dengan variabel mediasi. Sebelumnya juga sudah pernah kita belajar bahwa variabel itu ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan variabel independen, ada variabel dependen, ada yang disebut dengan variabel mediasi, dan ada juga yang disebut dengan variabel moderasi. Nah, untuk kali ini kita akan bahas regresi dengan variabel mediasi. Hubungan antar variabel itu biasanya bisa secara langsung maupun bisa juga secara tidak langsung. Jadi hubungan antar variabel seringkali harus dijelaskan melalui variabel lain. Variabel lain di sini yang kita sebut sebagai variabel mediasi. Jadi pengertian dari variabel mediasi atau intervening merupakan variabel antara atau mediating yang berfungsi memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Seperti ini mungkin gambarannya ya. Jadi ketika saya gambarkan dalam satu model ya, ini ada konsep untuk pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y. Kemudian ini adalah pengaruh tidak langsung. Gambar yang kedua ini, di sini ada variabel M yang disebut dengan variabel mediasi. Jadi pengaruhnya X terhadap Y ini bisa melalui variabel M. Jadi variabel X ini bisa mempengaruhi M terlebih dahulu, kemudian M bisa mempengaruhi Y. Sehingga dikatakan di sini pengaruhnya bisa secara tidak langsung, ya, pengaruh variabel X terhadap variabel Y, ya, yaitu melalui variabel M. Kemudian untuk memahami pengujian mediasi menggunakan metode causal step. Jadi untuk melakukan analisis regresi variabel mediasi kita bisa melakukannya dengan metode causal step. Nah, metode ini bisa dibuat 3 persamaan terlebih dahulu. Yang pertama adalah persamaan pertama, yaitu regresi ya variabel X terhadap Y. Persamaan regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian persamaan yang kedua adalah regresi variabel X atau variabel independen terhadap variabel mediasinya. Kemudian persamaan yang ketiga adalah regresi secara bersama-sama variabel X dengan mediasi, ya, variabel independennya dengan variabel mediasi diregresikan secara bersama-sama dengan terhadap variabel Y atau variabel dependen. Nah, pada uji ini ada kriteria ya untuk menyimpulkan bahwa variabel M itu dinyatakan sebagai pemediasi atau tidak ya, sebagai pemediasi pengaruh X terhadap Y.
itu harus memenuhi 3 kriteria. Jadi kalau salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka dikatakan variabel M itu tidak bisa memediasi pengaruh X terhadap Y. Yang pertama, jika persamaan 1, X itu harus berpengaruh terhadap Y. Jadi pengaruhnya harus signifikan. Pengaruh X terhadap Y pada persamaan 1. Kemudian pada persamaan yang kedua, ini X itu harus berpengaruh terhadap mediasinya. Ya, jadi pengaruhnya harus signifikan. Pada persamaan yang ketiga ini syaratnya adalah M ini harus berpengaruh terhadap Y. Jadi kalau M-nya menjadi tidak berpengaruh, maka bisa dinyatakan M itu tidak bisa dinyatakan sebagai pemediasi, ya, pengaruh X terhadap Y. Nah, jadi ada 3 kriteria, ya, 3 kriteria di sini untuk menguji apakah variabel M itu atau mediasi itu bisa dinyatakan sebagai pemediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, langkah-langkahnya, langkah-langkah ya untuk melakukan analisis regresi variabel mediasi dengan metode causal step ya. Langkah pertama, membuat persamaan regresi pengaruh variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Kemudian yang kedua, membuat persamaan regresi pengaruh variabel independen X terhadap variabel mediasi. Yang ketiga, membuat persamaan regresi pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y dengan memasukkan variabel mediasi dalam persamaan. Yang keempat, baru menarik kesimpulan. Saya akan coba demokan langkah-langkah ini dengan menggunakan software SPSS. Sebelumnya, saya akan tunjukkan model regresi yang akan kita uji ya menggunakan SPSS. Nah, ini adalah model teoritis yang akan kita uji ya dengan menggunakan SPSS. Jadi di sini kita akan menguji pengaruh emotional experience dan service quality terhadap word of mouth yang dimediasi oleh customer satisfaction. Nah, di sini ada 4 variabel, emotional experience dan service quality ini sebagai variabel independen. Kemudian customer satisfaction ini sebagai variabel mediasi, ya, diduga bisa memediasi. Kemudian word of mouth ini sebagai variabel dependen. Lalu hipotesis yang bisa dirumuskan di sini ada 7 hipotesis ya, ada H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7. Kemudian jika kita rumuskan, dalam bentuk persamaan matematis seperti ini. Jadi ada persamaan 1, 2, dan 3. Ini nanti yang akan secara bertahap ya kita masukkan ke dalam SPSS dan kita lakukan regresi secara bertahap. Ya, pertama kita akan meregresikan EX dan SQ terhadap WF. Lalu kemudian regresi yang kedua adalah kita akan meregresikan EX dan SQ terhadap CS ya. Lalu berikutnya kita akan meregresikan secara bersama-sama EX, SQ, dan CS terhadap WM. Nah, ini hipotesisnya. Jadi ada hipotesis 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6 dan 7. Saya akan coba demokan dengan menggunakan SPSS. Ini berikut adalah data SPSS yang sudah
ada ya sudah ada. Di sini ada variabel service quality, emotional experience, customer satisfaction, dan word of mouth. Nah, kita akan masuk ke data view. Kita coba lakukan regresi yang pertama. Yang pertama kita klik analyze, kemudian kita klik regression, lalu kita pilih linear. Ya, kita reset dulu. Jadi yang kita masukkan dulu adalah kita uji pengaruh service quality dan emotional experience terhadap word of mouth. Jadi di sini dependennya word of mouth. Kemudian kita masukkan service quality ke independent dan emotional experience ke independent. Lalu abaikan pilihan yang lain, kita klik OK. Nah, di sini hasil outputnya kita bisa lihat di sini service quality dan emotional experience. Ternyata hasilnya di sini pengaruhnya semuanya signifikan ya. Ini kurang dari 0,05 semua ya. Pengaruhnya signifikan, dan ini pengaruhnya positif signifikan, koefisiennya di sini positif ya, pengaruhnya signifikan terhadap word of mouth. Kemudian langkah berikutnya kita akan lakukan regresi lagi. Kita kembali ke data view, kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear, kita reset ya. Kita akan meregresikan service quality, emotional experience terhadap mediasinya, yaitu customer satisfaction. Jadi kita masukkan customer satisfaction ke dependent, service quality ke independent, dan emotional experience ke independent. Abaikan pilihan yang lain, kita klik OK. Nah, kita masukkan kita lihat di sini ya. Output regresinya di sini ditampil koefisien. Nah, ternyata service quality, emotional experience di sini pengaruhnya signifikan semua ya terhadap mediasinya, yaitu customer satisfaction. Jadi pengaruhnya positif semua. Ya, karena di sini tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi semuanya signifikan. Nah, kriteria yang kedua ini terpenuhi. Tadi kriteria yang pertama sudah terpenuhi ya. Kemudian berikutnya langkah berikutnya adalah meregresikan kembali. Kita kembali ke data view, kita klik analyze, regression, linear, kita reset. Kita akan meregresikan bareng-bareng ya, secara bersama-sama service quality, emotional experience, dan customer satisfaction. Pengaruhnya terhadap word of mouth. Jadi word of mouth ini masuk ke dependent, service quality masuk ke independent, emotional experience ke independent, dan customer satisfaction ke independent. Abaikan pilihan yang lain, kita klik OK. Kita lihat hasil dari output regresinya. Service quality pengaruhnya terhadap word of mouth di sini adalah positif, dan ini signifikan. Emotional experience juga pengaruhnya signifikan ya, kurang dari 0,05, positif juga ya. Customer satisfaction di sini negatif, tapi tidak signifikan. Jadi customer satisfaction ternyata tidak berpengaruh terhadap word of mouth. Jadi syarat yang ketiga atau kriteria yang ketiga tidak terpenuhi. Dalam hal ini di sini customer satisfaction sebagai variabel mediasi ternyata justru tidak signifikan pengaruhnya terhadap word of mouth, sehingga bisa disimpulkan seperti ini. Kita tutup dulu ya. Ini hasil ya, koefisien dan signifikansi. Yang berwarna biru ini kita bisa lihat nih.
Ini yang pengaruhnya langsung ya, typical emotional experience dan service quality, pengaruhnya secara langsung terhadap word of mouth, ini yang biru ya. Kemudian pengaruh emotional experience dan service quality terhadap customer satisfaction, yang ini. Lalu yang secara bersama-sama, emotional experience, customer satisfaction, dan service quality diregresikan terhadap word of mouth, ini yang merah. Emotional experience dan service quality ini tetap signifikan ya, sebelumnya juga signifikan ya, jadi ini signifikan, ini signifikan, hanya saja ini variabel mediasinya tidak signifikan, sehingga bisa disimpulkan kriteria yang ketiga tidak terpenuhi ya, sehingga customer satisfaction ini bisa disimpulkan tidak mampu memediasi pengaruh emotional experience dan service quality terhadap word of mouth, sehingga boleh dibilang tadi dari hipotesisnya, hipotesis 1, 2, hipotesis 1. Untuk hipotesis 1 tadi terpenuhi ya, karena emotional experience berpengaruh positif. Kemudian hipotesis 2 juga diterima, service quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Kemudian yang hipotesis yang ketiga tadi, emotional experience itu berpengaruh positif terhadap word of mouth, betul, diterima. Service quality berpengaruh positif terhadap word of mouth, itu juga betul, ini juga diterima hipotesisnya. Kemudian yang hipotesis yang kelima, customer satisfaction berpengaruh positif terhadap word of mouth. Nah, ini ditolak karena apa? Customer satisfaction tidak berpengaruh ya terhadap word of mouth. Kemudian yang variabel hipotesis 6 dan 7, apakah customer satisfaction ini mampu memediasi pengaruh emotional experience dan service quality terhadap word of mouth, semuanya ini ditolak. Jadi hipotesis 6 dan hipotesis 7 tidak bisa diterima atau ditolak ya, tidak bisa memediasi. Jadi customer satisfaction tidak mampu memediasi pengaruh emotional experience terhadap word of mouth dan tidak mampu memediasi pengaruh service quality terhadap word of mouth. Begitu kesimpulan dari hasil dari metode causal step. Baik, saya akan lanjutkan untuk metode berikutnya. Jadi analisis regresi dengan variabel mediasi itu bisa dilakukan juga dengan metode product of coefficient. Analisis regresi ya, ini bisa untuk yang dengan menggunakan variabel mediasi itu bisa dilakukan dengan metode product of coefficient. Di metode ini dikembangkan oleh Sobel pada tahun 1982 dan sehingga sering disebut juga dengan uji Sobel atau Sobel test. Jadi uji ini dilakukan dengan menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel bebas terhadap variabel tergantung melalui variabel mediasi, atau menguji signifikansi pengaruh tak langsung ya. Pengaruh tak langsung ini perkalian pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel mediator dan pengaruh langsung variabel mediator terhadap variabel dependent. Jadi nanti ada istilah di sini, ada simbol A kecil, ada B kecil, dan ada A dikalikan dengan B atau AB ya. Nah, jadi di dalam melakukan uji Sobel
atau metode product of coefficient, ini kita harus menghitung ya menggunakan rumus yang ini. Kita harus menghitung standar error dari AB. Jadi untuk menghitung standar error dari AB ini menggunakan rumus ini, akar B kuadrat SA kuadrat ditambah A kuadrat SB kuadrat ditambah dengan SA kuadrat SB kuadrat, jadi dikalikan dengan SB kuadrat. Nah, ini nanti akan diperoleh nilai dari standar error dari AB. Lalu setelah itu untuk langkah berikutnya kita harus mengetahui nilai Z dari koefisien AB dengan rumus ini ya, Z sama dengan AB dibagi dengan SAB. Nilai Z hitung ini dibandingkan dengan nilai Z tabel. Jika nilai Z hitungnya itu lebih besar dari nilai Z tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel M atau variabel mediasi itu mampu memediasi pengaruh X terhadap Y. Jadi ini kriterianya. Atau nanti kita bisa simulasikan dengan menggunakan kalkulator. Ya, ada kalkulator online ya, secara online. Itu sudah banyak tersedia, nanti kalian bisa googling, ada kalkulator online untuk menghitung atau untuk melakukan uji software. Nah, analisis regresi dengan variabel mediasi dengan menggunakan metode software atau product of coefficient ini dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, membuat persamaan regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi. Nanti setelah itu dapatkan nilai koefisien regresi A ya, kecil, dan standar error dari koefisien regresi tersebut ya, SA. Lalu langkah berikutnya adalah melakukan regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan memasukkan variabel mediasi dalam persamaan. Nanti akan didapatkan nilai koefisien regresi B dan standar error koefisien tersebut yaitu SB. Setelah itu langkah berikutnya adalah menghitung nilai standar error AB dan diberi nama SAB. Kemudian setelah itu langkah berikutnya menghitung nilai Z hitung dengan membagi AB dengan SAB. Setelah itu baru menarik kesimpulan. Baik, saya akan coba demokan ya dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya seperti biasa tadi saya akan menggunakan model teoritis yang ketiga tadi ya, saya akan tunjukkan sebentar. Baik, untuk melakukan uji software saya akan menggunakan model ini ya. Saya akan coba uji apakah customer satisfaction ini mampu memediasi emotional experience dan service quality pengaruhnya terhadap word of mouth ya, apakah ini customer satisfaction mampu menjadi variabel mediasi. Untuk menguji H6 dan H7 ini bisa digunakan uji software ya. Data yang saya gunakan masih sama, yaitu data yang saya gunakan dengan tadi melakukan metode causal step. Jadi sama ya, service quality, emotional experience, customer satisfaction, dan word of mouth. Jadi ini ada 4 variabel. Nah, kita mulai dengan langkah pertama, yaitu kita melakukan
melakukan regresi. Langkah pertama, kita akan meregresikan variabel independen terhadap variabel mediasinya. Kita klik analyze, kemudian kita klik regression, linear, kita reset dulu ya. Kita masukkan variabel mediasinya ke dependent. Lalu service quality kita masukkan ke independent, emotional experience kita masukkan ke independent. Kemudian abaikan pilihan yang lain, kita klik OK. Di sini hasilnya kita bisa lihat ya, hasil dari bersamaan regresi yang pertama, yaitu kita meregresikan variabel independen terhadap variabel mediasinya. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari pengaruh service quality dan emotional experience, di sini pengaruhnya signifikan ya terhadap customer satisfaction dan pengaruhnya positif. Kemudian kita bisa lihat dari hasil ini, kita bisa tentukan berapa A-nya. Oke, coba kita masukkan data ini ke PowerPoint. Nah, kita masukkan di sini service quality coefficient regresinya adalah 0,329. Kita masukkan di sini A. Untuk service quality adalah 0,329. Kemudian berapa standar errornya? Standar error dari service quality di sini adalah 0,073. Kita taruh di sini 0,073. Lalu untuk emotional experience, koefisien regresinya adalah 0,300. Kita masukkan ke sini, ke A 0,300. A untuk emotional experience. Kemudian standar errornya adalah 0,086. 0,086. Ini standar errornya. Oke, untuk data A dan SA, standar error dari untuk variabel emotional experience dan service quality ini sudah ada semuanya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan kembali ke data view. Kita akan meregresikan lagi. Kita akan melakukan analisis regresi kembali, yaitu kita akan meregresikan secara bersama-sama variabel independen dan variabel mediasi diregresikan terhadap variabel dependennya. Kita klik analyze, regression, linear, kita reset ya. Kita masukkan word of mouth ke dependent, kemudian service quality ke independent, emotional experience ke independent, dan customer satisfaction ke independent. Kemudian abaikan pilihan yang lain, kita klik OK. Nah, ini hasilnya
Kita pindahkan terlebih dahulu ke PowerPoint yang tadi. Kita lihat di sini untuk service quality. Di sini adalah koefisiennya adalah 0,196 ya. Kita masukkan ke sini service quality, pengaruhnya terhadap word of mouth ya. Di sini adalah koefisiennya 0,196. Kemudian standar errornya adalah 0,080. Lalu berikutnya untuk emotional experience, ini koefisiennya adalah 0,202. Pengaruhnya terhadap word of mouth. Kemudian standar errornya berapa? Di sini 0,093. 0,093. Lalu untuk customer satisfaction, ini koefisiennya, pengaruhnya terhadap word of mouth ya, koefisiennya ternyata negatif, yaitu minus 0,012. Kemudian standar errornya adalah 0,091. Ya, standar errornya adalah 0,091. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Yang ini sebenarnya tidak kita gunakan yang C ya. Yang kita gunakan ini SA, A ya, B dan SB. Ini bisa kita masukkan langsung ke dalam kalkulator Shopwell test yang tersedia di online secara online ya. Kalian bisa googling dengan kata kunci kalkulator Shopwell test atau kalkulator uji Shopwell ya, nanti bisa ketemu. Kita coba masukkan ya dengan menggunakan kalkulator. Kalau secara manual, maka kita harus menghitung terlebih dahulu nilai dari SAP. Jadi kita harus menghitung dulu SAP dengan data yang tadi, data B, kemudian SA, A ya, dan SA, SB. Ya, ini kita hitung untuk mendapatkan nilai SAP. Lalu setelah itu kita menghitung Z. Nilai Z itu diperoleh dari nilai A kalikan B dibagi dengan standar error dari AB. Lalu nilai Z hitung dibandingkan dengan nilai Z tabel ya. Jika nilai Z hitung itu lebih besar dari nilai Z tabel, maka bisa disimpulkan bahwa variabel M mampu memediasi pengaruh X terhadap Y. Oke, kita masukkan ya data ini ke dalam kalkulator Shopwell test. Saya sudah mendapatkan ini secara online kalkulatornya ya. Kita tinggal masukkan aja di sini. Kalian bisa masuk ke sini atau googling ya, googling tadi dengan kata kunci kalkulator Shopwell test online. Oke, ini kita menggunakan Shopwell test kalkulator secara online. Kita menggunakan analyticalculator.com. Nah, kita masukkan di sini, ini nilai A-nya ya, 0,300, B-nya minus 0,012, lalu standar error dari A
itu 0,086, kemudian standar error B itu 0,091. Kita klik calculate ya, nanti akan muncul hasilnya. Di sini Sobel test statistiknya negatif ya, dan probability-nya di sini 0,447 dan 0,895, atau disebut dengan nilai probability value ya, p-value. Karena di sini nilainya atau hasilnya tidak signifikan ya, karena 0,895 itu di atas 0,05, maka dikatakan bahwa customer satisfaction ini ya tidak mampu memediasi pengaruh emotional experience terhadap word of mouth. Nah, kita coba lihat uji untuk service quality. Di sini SA-nya adalah 0,329. Kemudian B-nya sama. Ini untuk A-nya sekian ya, 0,329, B-nya sama. Kemudian SA-nya adalah 0,073, 0,073. Kemudian SB-nya sama ya, kita calculate. Nah, hasilnya sama juga. Jadi kita bisa simpulkan di sini karena tidak signifikan p-value-nya untuk yang two-tail probability maupun one-tail probability. Jadi dikatakan bahwa customer satisfaction juga tidak mampu memediasi pengaruh service quality terhadap word of mouth. Jadi karena tadi pengaruh tidak langsung ya, itu tidak ada yang signifikan ya p-value-nya, maka bisa dikatakan ya kesimpulannya adalah customer satisfaction ini tidak mampu memediasi pengaruh emotional experience dan service quality terhadap word of mouth. Ya, jadi itu kesimpulan dari hasil uji Sobel atau Sobel test dengan menggunakan kalkulator Sobel test. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi analisis regresi dengan variabel mediasi dengan dua metode, yaitu tadi metode causal step dan metode product of coefficient atau Sobel test. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.